Kalau menurut hemat saya, ngapain kamu harus ikut yang kayak gitu-gitu? Ngerjainnya aja sendiri gitu. Belajar itu. Belajar sendiri, pelaku usahanya itu juga harus mau repot sendiri gitu. Apa mungkin dokumen yang disiapinnya terlalu ribet gitu? Ya enggak, karena kan Enggak itu juga sudah ya? ikut pelatihan. Nah jadi itu sekitar 650.000 saya ingat saya itu. Itu biayanya dipakai untuk membiayai LPH, pendaftaran masuk ada ke BPJPH juga, lalu untuk sidang fatwa. Karena kan memeriksa catering yang dengan 150 produk akan beda dengan memeriksa roti yang cuma 20 produk. Semakin banyak jenis produk yang mereka ajukan, maka semakin banyak dokumen yang harus disiapkan, kan begitu. Sebisa mungkin dalam pengurusan halal ini, itu pelaku usaha ya terbuka aja gitu. Saya tuh ada segini, ini ada segini, cabangnya ada segini. Apapun informasi yang diminta sama LPH, jelaskan saja supaya nanti ketika ada, oh kira-kira biayanya segini, ada estimasi biaya tuh udah lebih enak. Bro Reza, selamat datang. Bro Reza, makasih banyak sudah hadir ya. Baik, makasih. Sobat Kang Ridwan, kali ini kita akan kupas tuntas tentang halal ya. Karena ini kalau kita bisnis kita, terutama F&B ya, pengen halal, pengen lancar, berarti kan harus ada halal kalau di Indonesia ya. Betul. Dan yang lain-lain mungkin kita akan bahas ya. Iya, baik. Oke, nah Bro Reza ini dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Iya, benar. Makhluk apakah itu? Nah, Bro Reza cerita. Oke, baik. Jadi sebelum kita cerita makhluk apakah itu, jadi kita kembali lagi ke undang-undang yang melahirkan BPJPH ini gitu ya. Jadi undang-undang ini terbit di tahun 2014 dengan undang-undang namanya Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal gitu ya. Di mana sebelum undang-undang tersebut tentang produk halal di Indonesia itu hanya voluntary. Jadi hanya sebagai ya boleh ada boleh enggak gitu. Pelengkap lah. Ya pelengkap gitu, boleh ada halalnya, boleh enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata di tahun 2014 keluar di Undang-Undang 33 gitu ya. Nah itu baru mulai masuk penjelasan tentang jaminan produk halal. Di mana pemerintah ketika menganggap itu penting maka dia membentuk namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah disinilah jadi pemerintah membentuk badan ini. Ya, jadi kita badan dari pemerintah, isinya ya orang-orang ASN semua lah ya, kita tahu gitu ya. Nah, sekarang aktor di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini secara garis besar itu ada 3 ya. Aktornya itu BPJPH sebagai core utamanya, lalu setelah itu ada namanya LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi setiap pelaku usaha yang mendaftarkan ke kita yang memeriksa itu Lembaga Pemeriksa Halal atau ada LPH. lembaganya ya. Ya. Dan Lembaga Pemeriksa Halal waktu itu yang kita kenal pertama-tama namanya LPPOM dulu kan. Nah, sekarang LPPOM menjadi Lembaga Pemeriksa Halal. Jenisnya jadi di Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi ganti nama intinya ya? Bukan jenisnya, karena diakomodir sama kita gitu ya. Dan Lembaga Pemeriksa Halal tidak hanya satu, tapi banyak gitu. Mungkin kalau BUMN tahu Sukovindo, Surveyor, dia itu punya LPH juga. Lalu ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mereka juga punya lembaga pemeriksa halal. Dan sekarang kampus-kampus bahkan lembaga pemerintahan lain atau institusi lain itu punya. Seperti kalau di Kementerian Perindustrian ada balai BSPJI ya, balai mereka yang ada di daerah-daerah provinsi tertentu itu sudah mengajukan kepada kami itu mereka untuk membuat LPH untuk covering pengurusan halal di wilayah mereka gitu. Oh berarti yang lembaga pemeriksa ini disertifikasi atau diakreditasi oleh kami ya, di-approving oleh BPJPH. Termasuk kampus-kampus Islam, kampus-kampus negeri dan swasta juga sudah mulai. Oh jadi ada lembaga-lembaga yang mengajukan volunteer bahwa mereka jadi lembaga pemeriksa. Iya, mereka mengajukan dengan syarat-syarat dari kita gitu ya, gitu. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Kenapa? Supaya processing sertifikasi halal ini menjadi cepat gitu. Itu utamanya kayak gitu. Jadi kalau mungkin dulu saya orang dari Cirebon pengen memeriksa ini harus mendatangkan auditor dari Jakarta. Mahal. Ya kan ada kos segala macam. Coba kalau memang misalkan di Cirebon itu ada, ya saya coba cari terdekat aja gitu.
gitu lebih. Oh, tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana ataupun dari wilayah Indonesia yang lain juga seperti itu kan lebih cepat dan lebih dekat gitu. Intinya mempermudah masyarakat Indonesia dalam kepengurusan halalnya. Betul, itu untuk itu dilakukan. Kalau BPJPH dia nggak ngurusin pemeriksa kan? Nggak memeriksa gitu Enggak, ya? jadi dia hanya gini, kan tadi kan saya bilang ada 3 aktor utama ya. Betul. Pertama BPJPH, kedua LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, lalu yang ketiga adalah MUI sebagai yang mengeluarkan fatwa. Jadi ibaratnya begini, semua pelaku usaha dari Sabang sampai Merauke ketika mendaftarkan itu online ke kita, ke BPJPH. Lalu, semuanya kalau online pasti ke BPJPH. Oke, online-nya daftar ke BPJPH. Nanti abis itu mereka bisa pilih lembaga pemeriksa halal yang mana. Oh, di webnya ada? Di sistem kita ada. Lalu abis itu setelah mereka pilih, lalu nanti ada hasilnya dari LPH, baru nanti hasil itu dikeluarkan fatwanya. Jadi dari fatwanya MUI produk itu, yang produk ini nih, produk yang kita makan atau yang kita gunakan nanti akan dikembalikan lagi ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikat halalnya. Gitu. Jadi kalau kemarin ada isu-isu bahwa ya sertifikat halal itu dikembalikan saja sama MUI. Memangnya MUI nggak berperan sekarang? Kan dia masih sebagai pengeluar fatwa dari lembaga pemeriksa halal. Gitu. Sampai saat ini masih. Jadi MUI itu perannya di Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa dari produk-produk yang sudah diperiksa oleh LPH. Justru dengan adanya LPH yang tersebar di Indonesia ini, itu lebih mempercepat layanan kita gitu. Gitu kira-kira Kang. Jadi sebenarnya MUI itu hanya approve lah gitu ya? Dia approve dari hasilnya itu. Jadi sebetulnya kerjanya lebih ringan? Iya, karena untuk approve kan, itu aja termasuk masih banyak produk yang mengantri karena saking banyaknya animo untuk sertifikasi halal ini gitu. Oke, menarik ya. Jadi dulu sih saya nggak paham juga ya. Iya. Saya pelaku usaha terus terang, tapi nggak paham ada 3 komponen ini. Iya benar. Yang taunya ada, saya kalau mau ini ada nanti ada lembaga pemeriksanya. Nah ternyata ada 3 lembaga core yang berperan ya. Iya, 3 ada BPJPH, kemudian tadi MUI, satu lagi lembaga LPH. Lembaga pemeriksa halal. Nah terus kalau halal sendiri sebetulnya yang diperiksa apa aja sih? Nah, ini saya coba kita coba satu-satu kita bahas ya gitu. Oke, boleh. Aman 1 jam, tenang. Oke. Jadi, lembaga pemeriksa halal ini kan tadi kan saya udah cerita ya. Ini ada yang pertama kali existing kan dari LPPOM. Tetap ada, terus dari BUMN bisa. Terus dari pemerintah daerah bisa mendirikan, dari ormas Islam bisa, dari kampus bisa. Yeah. Dari yayasan keagamaan Islam pun bisa. Jadi untuk ini mungkin ada yang dari daerah-daerah yang melihat podcast ini, misalkan saya dari Kalimantan Selatan nih gitu, dia punya kampus atau dia ada yayasan. Bagaimana caranya yayasan itu mendirikan LPH? Nah, itu bisa nanti mereka mendirikan LPH dan melakukan pengajuan akreditasi. Nah, itu bagian saya kebetulan di wilayah untuk akreditasi lembaga pemeriksa halal. Gitu. Jadi dari manapun itu, makanya dengan adanya podcast ini saya sih berharap semoga di daerah-daerah itu justru ada banyak tumbuh lembaga pemeriksa halal lagi gitu. Karena apa? Karena di daerah-daerah ini pelaku usaha kan juga butuh diperiksa gitu. Ya butuh cepat juga. Butuh cepat kan. Dan paling banyak kan makanan dan minuman di daerah-daerah itu kan. F&B dan ya? Udah gitu juga mereka termasuknya carinya yang UKM kan, levelingnya kan, gitu. Jadi ini yang core gedenya tuh ada di situ gitu. Yang belum tergarap dengan maksimal di daerah masing-masing gitu. Kebanyakan kan kalau halal itu di F&B ya, kebanyakan. Iya, F&B banyaknya. Tapi sekarang kan ke yang lain-lain juga udah mulai ya, ke kosmetik, bahkan ke toko per toko katanya gitu ya. Itu bisa jelasin tuh gimana? Nah, jadi ini ada beberapa yang kategori yang bisa kita masukkan sertifikasi halal produknya ya. Seperti makanan dan minuman itu kan umum. Lalu ada bahan gunaan, ya terus ada penyembelihan gitu. Terus kayak misalkan barang gunaan itu yang seperti yang kita pakai, terutama kalau misalkan dia memakai bahan-bahan dari kulit hewan gitu ya, memakai dari unsur hewaninya ada di situ. Itu yang harus bisa kita periksa gitu ya. Jadi bukan hanya makanan dan minuman gitu, barang gunaan juga termasuk juga bisa dihalalkan. Bisa dihalalkan. Kalau memang dia misalkan saya punya usaha nih sabuk kulit gitu ya, itu bisa kita iniin. Kalau sabuk kulitnya kulit buaya kan nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Iya kan kulit buaya. Iya kan dia kan hewan yang tidak halal gitu, apalagi dipakai kan gitu.
Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Tapi kulit buayanya yang itu yang buaya darat. Ya, pokoknya yang kayak gitu kita kan nggak tahu ya gitu. Karena orang kan biasanya ya cuman urusan makanan aja gitu ya. Urusan makanan minuman aja biasanya kan begitu. Nah, jadi ternyata ini kompleks gitu ya. Halal tuh kompleks, termasuk alat kesehatan, terus ada yang yang mungkin vitamin, obat-obatan, produk farmasi itu banyak juga yang memang proses sekarang itu untuk halalnya tuh banyak gitu ya. Mereka minta gitu, karena kan memang bener-bener sekarang itu kesadaran orang mengkonsumsi produk halal sudah mulai tinggi gitu ya. Tinggi ya. Mereka banyak nanya gitu. Apalagi tadi saya dengar cerita ibu-ibu gitu ya. Ini kosmetik dari luar negeri halal nggak gitu? Ya kan? Iya. Gitu. Jadi udah mulai sadar nih gitu. Ternyata halal tuh semua yang kita pakai tuh bisa ada halalnya gitu ya. Ya. Karena itu berkaitan dengan tubuh kita langsung ya. Iya, sebagai bener. seorang muslim kan itu jadi kayak sesuatu nilai yang perlu dijaga kan gitu ya. Kayak tadi Mas cerita tentang toko nih bisa. Nah, kan kalau toko misalkan toko retail. Nah, toko retail itu kan apanya sih Mas yang kita periksa gitu kan? Toko retail itu kan ada di dalam di toko itu pasti ada produk-produk non halal. Nah, bagaimana dia menyimpan produk halal dan non halal ini terpisah, penanganannya bagaimana? Nanti di situ. Termasuk gitu. Diperiksa kali barang yang halalnya apa enggak, aja. Kalaupun ada produk itu termasuk. Tapi kayak misalkan ada jual daging B2 di situ. Nah, penanganannya itu bagaimana di sana? Okay. Jangan sampai storage-nya sama, ininya sama, nanti kan tercampur. Ada kontaminasi. Termasuk yang kemarin tuh ada juga cerita gimana sih transportasi halal itu kok sampai truk disertifikasi halal kan begitu? Iya dengar juga tuh. Itu lagi rame tuh kan. Padahal mana ada truk disertifikasi halal? Mereka kan pikir kayak begitu. Tapi di dalam jasa pengangkutan itu bagaimana caranya supaya yang mengelola ini punya kewajiban atau kesadaran bahwa ini tuh tidak boleh dibarengi antara produk halal dan produk haram ekspedisinya gitu pada saat pengiriman itu. I see. Terutama kayak misalkan kemarin tuh ya ada orang cerita saya itu biasa vendor di seperti Frisian Flag gitu ya. Brand susu atau makanan yang lain gitu ya. Mereka nanya nih ini ya kami gimana ya gitu. Setelah kita jelasin saya ajak ngobrol gitu ya. Alhamdulillah mereka paham sih. Oh iya ternyata itu penting juga ya. Bahwa mobil box ini memang cuma bawa produk itu doang. Iya, nggak bawa produk yang lain ya? Gitu kan. Iya. Bisa campur nyempil gitu. Jadi nggak dicampurin sama bahan-bahan yang haram di situ gitu. Jadi sampai kayak begitu. Oke. Nah, terus kan sekarang kita ngomongin ke ngurusin halal dulu ya, nggak apa-apa ya. Ya. Karena ini banyak banget nih kayaknya yang kalau kita bahasan ini ngurusin halal tuh yang bener prosesnya gimana sih? Oke. Nah, jadi secara runutan kita ceritain ya. Nah. Pertama, mereka mendaftarkan ke BPJPH, lalu memasukkan semua persyaratan-persyaratan yang mereka butuhkan, yang dibutuhkan. Secara online ya? Online, masukin upload gitu kan. Habis jadi, itu Sobat Karidwan nanti tinggal search BPJPH di online, nanti upload. Cari aja sih halal.go.id kalau nggak salah. Halal.go.id. Terus nanti masuk dari situ. Nanti pilih aja untuk daftar pelaku usaha. Lalu kita pilih ya kalau normalnya nih masukin semua dokumen, lalu habis itu pilih lembaga pemeriksa halalnya, LPH-nya mana. Nanti habis itu LPH yang meriksa, terbit invoice. Nanti LPH yang meriksa, lalu habis itu selesai baru fatwa. Itu secara proseduralnya kayak begitu. Nah, jadi ternyata orang kan secara bicara prosedural kayak begitu, tapi ternyata kan orang masih protes juga nih. Kenapa ternyata ribet banget nih di dalam online ini kita masukin ternyata saya nggak punya semua persyaratan yang dibutuhkan gitu. Karena saat nanti banyak ya. Kan saatnya banyak kan gitu kan. Lah terus apa sih saran dari Mas Reja gitu kan? Apa sih saran dari saya gitu ya? Biar ini pelaku usaha tuh clear dulu nih sebelum daftar gitu kan. Jadi setelah saya tanya sama LPH gitu, lembaga pemeriksa halal, rata-rata pelaku usaha itu mereka tidak memiliki namanya penyelia halal. Oh, yang ada di perusahaannya? Nah, itu kan harus ada. Iya. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, kalau nggak punya penyelia halal harus gimana kan gitu? Ya, dia harus salah satu karyawannya yang muslim jelas, mereka harus
melakukan training dulu gitu. Nanti kalau yang skalanya makin besar di luar UMKM itu yang menengah ke atas, dia harus uji kompetensi gitu. Si penyelih halalnya gitu. Itu syaratnya kan gitu. Karena apa? Karena nanti di dalam membentuk dokumen halal atau yang kita sebut namanya SJP ya, Sistem Jaminan Produk Halal, ya, itu yang menyusun itu adalah penyelih halalnya. Nah, pada saat audit itu yang ditanya adalah penyelih halal juga. Bagaimana mungkin ketika audit akan dilaksanakan tapi dia sendiri nggak punya penyelih halal atau dia sendiri nggak punya SJPH gitu? Kan nggak mungkin. Khawatir nanti tidak tepat ya, sasaran kan? Ya. Karena kan sekaligus juga mengedukasi masyarakat juga ya, terutama betul. Pengusaha ya, agar dia bisa kalau tadi yang ngomongin bahan baku antara yang halal dengan non halal bisa memisahkan dengan tepat. Iya benar. Nah itu kan edukasinya nggak ada di umum nih, edukasinya ada di lewat pelatihan itu. Nah, di lembaga-lembaganya juga banyak yang sekarang menjadi pelatihan untuk penyelih halal itu ya. Nah itu yang pertama yang harus disiapkan tuh itu yang menurut saya paling penting gitu ya. Nah kemudian ini kan pengusaha kan rata-rata ya, mereka kadang-kadang suka nggak mau ribet nih, Kang Ridwan. Nah, mereka cari-cari tuh jasa pengurusan sertifikat halal gitu kan. Nah, ada kan kalau salah di. Nah, kan gitu kan ada kan sebenarnya mereka jasa-jasa itu ya seperti ya tadi kan ada prosesnya, harus punya penyelih halal, terus harus ada menyusun dokumen. Nah, mereka itu konsultan-konsultan ini atau jasa-jasa ini mereka ngebantu untuk ngurusin itu gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, ngapain kamu harus ikut yang kayak gitu-gitu? Ngerjainnya aja sendiri gitu. Belajar sendiri, pelaku usahanya itu juga harus mau repot sendiri gitu. Menjadi penyelih halal itu kan penyelih halal itu bukan harus owner, bisa staffnya dia, bisa manajernya, atau siapapun yang ada di usaha itu gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang suka, wah kok mahal ya, ada penawaran kayak gini gitu. Karena pakai jasa. Sama kayak kita kali kuliah. Nah, kuliah kalau bikin skripsi sendiri kan bayar siapa? Kita kerja sendiri skripsinya. Tesis bikin sendiri. Tapi kita pakai, ya udah pakai jasa deh. Yang penting kita beres skripsinya. Yang penting beres tesisnya. Di situ lo mulai ada angka-angka liar. Ada biaya. Ada biaya di situ kan. Angkanya liar, artinya kan bisa besar ya. Angkanya bisa besar. Itulah juga waktu itu saya terus terang, waktu itu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, datang gitu ngobrol sama saya. Kenapa ya Mas ya, di luar itu kok bilang halal itu masih mahal ya? Terus saya jelaskan pakai analogi ngerjain skripsi dan tesis. Ya kalau mereka nggak mau ngerjain tesis sama skripsi sendiri, akhirnya dikerjain sama orang, tuh dokumen, itu persyaratan, akhirnya jadi mahal. Masa BPJP yang jadi salah? Ya kan? Ya. Secara logika gitu kan, nggak mungkin. Apa mungkin dokumen yang disiapinnya terlalu ribet gitu? Ya enggak, karena kan itu sudah ikut pelatihan. Oke. Jadi ada jalurnya memang ikut aja pelatihan, nanti setelah ikut pelatihan pasti akan dikasih outputnya itu mereka bisa menyusun SJPH tadi gitu. Iya, dan orang yang udah output itu bisa menyusun SJPH bisa jadi konsultan juga ya. Buat bantu orang lain bisa jadi kan? Ada aja orang kayak gitu. Saya kan nggak tahu di balik layar apa gimana. Ya kan yang gitu. konsultan itu mungkin kan udah belajar juga kan? Ya, ada juga yang kayak gitu-gitu. Itu kan di luar dari pemantauan BPJPH untuk ini kayak begini nggak bisa. Ya namanya orang cari celah ya, kita kan nggak tahu kan gitu. Ya aturan udah kita bikin sebaik mungkin untuk mereka ya kalian harus ngerjain sendiri nih, perusahaan-perusahaan kerjain sendiri gitu. Gitu. Jadi memang kalau dari BPJPH berharap bahwa UMKM terutama mungkin bener. Ngurusin sendiri lah gitu ya. Bener. Kalau gitu. pengen katanya, ini mahal, sebenarnya nggak mahal, karena lu pakai joki aja jadi mahal. Gitu kali ya sederhananya. Iya, sederhananya begitu. Kerjainlah sendiri gitu. Kalau nggak pakai konsultan itu, biayanya murah, lebih murah pasti. Boleh ada gambaran nggak biayanya berapa? Misalkan begini, se-UMKM ya, itu kalau nggak salah ya, karena kan saya juga nggak apa-apa, range aja. Karena saya juga nggak intens di tarif itu, karena saya urusannya lembaga pemeriksa halal gitu di bidang yang lain. Nah jadi itu sekitar 650.000 saya ingat saya itu. Itu biayanya dipakai untuk membiayai LPH pendaftaran masuk ada ke BPJPH juga, lalu untuk
sidang fatwa. Lah, terus untuk biaya auditnya itu kan ada kegiatan nih, misalkan gini, usaha saya ada di Bogor atau di Sukabumi nih. Terus LPH saya ambil orang LPH-nya dari Jakarta. Ya. Maka orang auditnya itu harus memperhitungkan dari Jakarta ke Sukabumi itu berapa. Akomodasinya. Itu kan nanti kan dihitung dari itu sama mereka. Lah, itu tadi tips yang pertama, kan saya bilang urus semua dokumen sendiri. Artinya ya kamu harus belajar dong ngurusin SJPH gimana. Bikinnya ikut pelatihan dong kan gitu. Habis itu udah selesai itu baru datangi beberapa kemungkinan LPH yang mau kita periksa gitu. Maksudnya kita mau ikut periksa ke dia gitu. Tanya aja ke mereka. Kalau di sini nanti biayanya berapa ya untuk auditnya ya? Saya di sini gitu. Saya punya produk misalkan ada 80 produk. Produknya kira-kira ini. Biasanya LPH akan nanya, kamu NIB-nya mana? Saya mau cek dulu apa kamu masuk kategori UMKM atau kategori di atas itu kan gitu. Terus ada berapa produk gitu kan. Karena kan memeriksa catering yang dengan 150 produk akan beda dengan memeriksa roti yang cuma 20 produk. Jauh. Ya kan? Gitu kan beda kan gitu. Produk roti ini ada 20 produk. Terus catering 120 kan ngauditnya beda karena SJP-nya juga akan beda. Semakin banyak jenis produk yang mereka ajukan maka semakin banyak dokumen yang harus disiapkan kan begitu. Bisa jadi kalau di roti cukup sehari ya, 1 hari, tapi kalau misalkan di catering bisa 2 hari gitu. Atau ada auditornya ada 2, maka itu kan mempengaruhi dari segi biaya tersebut. Tapi kalau biaya pendaftarannya tadi kurang lebih yang masih itu tadi berubah. Yang mahal tuh diakomodasi. Diakomodasi itu nanti kan dia ada perhitungan lagi bagaimana namanya Mendes dia. Jadi per orang per tempat itu berapa gitu. Itu ini LPH lebih, yang ngeluarin ya? Iya, nanti dari LPH itu udah kita kasih patokannya segini. Mereka juga kita kasih interval antara segini sampai segini. BPJPH tetap punya menjaga harganya ya. Iya, betul. Biar lu nggak kemahalan. Iya, makanya itu sebelum daftarin masukin dokumen ke BPJPH, tanya dulu ke LPH-nya, ceritakan secara jujur. Karena ini ada juga nih yang lucu nih. Dulu ada satu teman kita juga nih yang sama-sama pengusaha gitu kan, usahanya adalah minuman gitu kan. Dia cerita, yang mau gue daftarin produk gue cuman 11 kok gitu. Dikit. Begitu saya cek webnya, itu sampai 80 gitu. Waduh. Ternyata pas dia konsul ke lain, ke LPH gitu ya, apa kemana, dia bilang, nggak bisa Pak kalau ini ada 80 produk, kata dia. Saya mau 11 aja. Ya nggak bisa. Mas punya 10 produk, punya 20. 10 aja deh yang saya periksa. Nggak bisa ya, karena satu pabrik. Ya kan gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi ini ya namanya orang usaha dia pada, ini gimana ya caranya biar ini gitu. Biar murah. Karena dia kan ngecek juga LPH itu, bener nggak kamu punya segini. Ya kan ada ketentuannya kan, LPH kan disertifikasi kan. Iya benar. Lo perlu memastikan nih produknya sesuai yang dijual. Gitu. Dia bilang, saya cuman segini kok gitu. Apa iya gitu. Nanti jangan sampai pas udah diperiksa, produk kita ternyata catering cuma 120 misalkan gitu. Ternyata ada 200 menu kan. Lebih repot lagi. Betul. Nanti akhirnya waktunya lebih lama apa segala macam. Jadi sebisa mungkin dalam pengurusan halal ini itu pelaku usaha ya terbuka aja gitu. Saya tuh ada segini, ini ada segini, cabangnya ada segini. Apapun informasi yang diminta sama LPH, jelaskan saja supaya nanti ketika ada, kira-kira biayanya segini, ada estimasi biaya tuh udah lebih enak gitu. Kita jadi nggak ngerasa, kok gue ngerasa dimahalin sih gitu. Betul. Gitu. Jadi memang gitu, memang ini kan kadang karena nggak paham ya salah satunya ya. Betul, nggak paham. Tapi ini kebuka sih, saya mulai paham nih. Dulu saya ngurusin halal tapi nggak paham halal. Pertama mungkin karena saya diurusin sama tim ya. Tahu jadi lah gitu. Ini ada ya. Ternyata saya baru ingat emang ada LPH yang ngurusin gitu. Betul. Nah tadi kita ngomong UMKM lah. Yeah. Kan banyak yang saya nggak punya uang banyak lah ya. Yeah. Pertama nih harus jadi penyelia halal ya tadi bahasanya ya. Kalau belajar jadi penyelia halal itu mau kemana sih? Nah itu cari aja di sosmed juga ada. Itu sebenarnya ada bagiannya sih di BPJPH itu yang ini ada berapa sih apa yang bisa mengeluarkan penyelia halal itu sertifikatnya gitu ya. Cuman saya juga nggak begitu update karena di situ terus terang bukan bagian saya. Bagian saya itu justru mengakreditasi LPH ini gitu. Oke. Tapi kalau seandainya nih, kan kalau ngomongin detail kan mungkin lembaga lain lah. Tapi ini kan kalau saya nih sebagai UMKM nih saya pengen daftar untuk jadi penyelia halal supaya saya belajar tentang halal supaya
tadi dibilang ngurus skripsi sendiri lah gitu Iya, ya. ngurus diri sendiri. Itu di searching di Google aja ada. Ada. Biayanya nggak mahal kan? Enggak, paling sekitar berapa ya? Sekitar 2 juta kalau nggak salah ada. Tapi lumayan loh buat UMKM. Iya, makanya itu ada yang pemerintah juga menyediakan namanya sertifikasi halal gratis. Nah itu saya yang mau tanya. Nah, nanti itu. Ya kan? Nah Iya, itu kan gini. Ya tadi kan tanya, oh biayanya segini gitu. Nah, secara logika kita, ketika orang yang mengajukan sertifikasi halal gratis itu kan terbatas banget dia nih gitu. Maka pemerintah juga mengeluarkan untuk sertifikasi halal gratis. Tapi ada beberapa syarat yang mesti mereka penuhi. Di antara lainnya adalah jumlah produk yang sedikit. Nah itu kalau nggak salah sekarang ada berapa produk ya? Kayaknya nggak nyampe 10 deh apa berapa gitu. Seingat saya tuh. Oke. Yang divisi bagian itu ada juga gitu. Oh kalau lu bisa gratis kalau misalkan cuma berapa produk satu, Oke. terus lo nggak ada daging olahan di situ. Oh nggak ada proses. Karena namanya selanjutnya. self declare itu proses. Itu yang lebih sederhana. Misalkan gini, saya mau buat otak-otak. Gitu. Otak-otak kan dari ikan kita tahu ya. Iya. Nggak ada potongan daging segala macam kan gitu kan. Bahannya lebih sederhana. Ya otak-otak dia cuma produksinya otak-otak doang nih. Iya. Ya kan? Paling banyak habis otak-otak apa sih? Bakso ikan. Tepung, bahan bumbu. Iya lebih sederhana kan gitu kan. Sederhana. Nah, jadi itu yang kayak gitu-gitu yang ya udah pakai itu bisa atau keripik singkong atau misalkan dia keripik apa gitu itu kan sederhana. Jadi wajar aja mereka pakai self declare gitu. Tapi untuk usaha-usaha yang memang menggunakan yang lebih rumit saya rasa itu kalau bisa jangan pakai self declare. Karena apa? Karena nanti produknya pun cuma sedikit gitu. Misalkan roti ini kan juga nggak self declare. Karena roti yang ini yang Amor Cakes ini dia pasti pakai yang reguler. Kenapa? Karena jumlah menunya ada berapa? Banyak kalau di atas 100. Ada 100 kan? Lebih. Tuh 100. Masa mau yang gratisan yang cuma gak nyampe 10 sih kan make sense dong ya? Gak mungkin gitu. Kan kerjanya lama juga. Iya kan lama juga. Kan 100 menu masa gitu. Kalau yang chef declare kan cuma di bawah 10 setahu-tahu saya itu dan lebih sederhana. Walaupun kita pikir roti sederhana tapi kan dia banyak banget itemnya. Item banyak kan berarti dicek satu-satu kan lama juga. Iya benar. Jadi nggak mungkin kita fasilitasi orang ngecekin suruh 100 menu padahal budgetnya juga terbatas. Jadi itu yang sertifikat halal gratis itu memang yang bener-bener yang bisa kita bantu yang sederhana gitu. Kalau mau gratis kemana sih? Nah gitu kan. Iya. Ini paling menarik nih gitu. Iya. Cari aja di internet itu namanya LP3H, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Nah LP3H ini juga ada divisinya lagi di BPJPH yang saya juga nggak in charge. Oh ini bagian dari BPJPH? Tetap dari BPJPH juga gitu. Jadi kan kita kan divisi kita di BPJPH banyak nih. Kayak saya itu mengakreditasi lembaga pemeriksa halal. Itu di bagian saya ya. Kalau di bagian teman-teman yang lain ada di bagian registrasi produk halal dalam negeri. Nanti ada lagi teman-teman yang bagian dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ada lagi teman-teman ada bidangnya masing-masing. Sertifikasi halal yang gratis gitu. Jadi semua saya sebagai ya kita bahasakan orang dalam di BPJPH ya, gitu ya. Ordal kan gitu kan. Kita harus mengerti proses bisnis semuanya. Tapi bukan berarti setiap detailnya kita juga mengerti karena terus terang ya kita juga nggak begitu ngerti secara detail untuk di tiap permasalahan itu ya, gitu. Ada bidangnya masing-masing. Ada bidang masing-masing gitu. Cuman karena memang ini Kang Ridwan kita berteman dan yaudah kita coba Flor kan ini sebenarnya gimana sih gitu? Ya mengedukasi orang kan gitu kan? Ya nggak apa-apa karena memang setiap kita dari BPJPH juga kalau ada kayak ini kan seperti kita melakukan kampanye kan gitu kan supaya orang paham nih kayak begini gitu. Jadi yang paling penting adalah menyadarkan orang bahwa mengurus halal itu sebenarnya nggak ribet kalau diurusin sendiri. Dan gitu. kalau tahu caranya. Dan kalau tahu caranya gitu. Oke. Nah tadi saya pernah dengar sih ya ada orang yang saya ini ada jatah kuota untuk ngurusin halal gratis. Nah itu apa sih? Tadi itu yang proses halal gratis itu yang namanya kita sehati sertifikat halal gratis dan itu dikasih kuota tahun ini berapa ya? Saya kurang update berapa. Kadang daerah gitu ya, gitu ya? Iya dia ya memang sampai ke daerah-daerah itu. Sebab daerah ini saya nih dapat jatah nih sekian gitu. Benar karena kan ada kita buka kuota misalkan ada 1 juta apa 5 juta pelaku usaha sertifikat halal gitu kan. Di daerah di seluruh Indonesia kita ada kuotanya. Tapi kan kuota itu nah ini lagi nih namanya kuota kita bukanya nggak bisa langsung 5 juta kita buka langsung 5 juta langsung habis tuh berapa sebentar juga kan gitu. Bertahap berarti keluarin. Bertahap kita keluarin. Nah orang ini kan kadang-kadang buru-buru. Ini gua mau halalin
gratisnya habis gitu ya. Ntar pengennya buru-buru atau gimana. Nah makanya itu saya ya namanya pelaku usaha, sorry to say pasti ada laba juga yang dihasilkan, dan halal itu dengan dia punya halal juga pasti dia akan jadi naik kan gitu ya. Jadi akan naik kan gitu. Si prestis dari brandnya tersebut gitu. Diharapkannya nanti orang lebih trust sehingga penjualannya naik gitu. Betul, ya. Kira-kira gitu. Tapi saya pernah dengar gitu, ada orang nih saya punya jatah gitu ya. Artinya kan sebenarnya daripada ke orang itu ya udah aja Google aja langsung gitu atau gimana? Itu ke orang itu juga boleh. Dia itu pendamping halal. Dia itu biasanya orang ngomong gitu dia pendamping halal. Cuman saya hanya bisa pesan ketika memang nama juga gratisan. Ngantri nih yang masuk nih kan gitu kan. Ada berapa ribu orang masuk gitu. Jadi jangan terlalu berharap kita bisa cepet gitu. Waiting listnya bisa agak lama, bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan, sampai dengar juga, lama banget nih begini begitu. Tapi ya ada juga yang nggak lama keluar gitu kan. Ada maksudku akhirnya dia bisa keluar terus ya udah memang bisa keluar gitu. Tapi kan dalam proses menunggu itu namanya dalam bisnis kan berjalan terus kan gitu kan. Nah itu kayak gitu-gitu kadang-kadang ada yang sabar, ada yang enggak, yang akhirnya membuat banyak opini di luar gitu. Kalau mau tanya, kalau tahu ya Bro Reza, kalau tahu nih ya, tipsnya biar dapat cepat. Nah kalau tips saya rasa yang Bro Reza tahu aja. Yang setahu saya ya, sebenarnya itu nggak ada tipsnya, karena namanya antrian verifikator kan waiting list masuk kan first in first out, yang pertama dulu dimasukin nih, dicek dulu satu ya punya kita masuknya baik kapan kan gitu. Oh, tetap aja begitu ya. Karena ini gratis ya, kita ngomong gratis ya. Iya, kita kan mau gratis. Pemerintahan kan memberikan kuota segitu gitu. Kecuali tiba-tiba pemerintah Pak Prabowo menggelontorkan untuk sekian lebih banyak gitu. Ya, saya dulu waktu awal-awal bisnis ya. Ini cerita awal bisnis saya aja nih di bidang ini. Dulu itu dari dinas saya dibantunya. Sekarang kan online ya. Apakah memang berbeda atau gimana? Gini, itu juga ada namanya sistem fasilitasi. Fasilitasi itu misalkan begini. Fasilitasi itu gimana sih? Misalkan ada beberapa pelaku usaha, saya ini pelaku usaha tahu tempe nih. Nah, pelaku usaha tahu tempe di kabupaten mana. Lalu difasilitasi oleh dinas koperasi dinas tersebut. Ada berapa nih pelaku usahanya? Misalkan ada 100. Nah, 100 orang ini difasilitasi. Nah, jadi yang bayarin dinas koperasi, yang meriksa LPH nanti. Nanti kan dia kan untuk harganya bisa ditekan karena kan dia dari fasilitasi itu kan banyak sekalian kan gitu. Oh, itu bisa lebih cepat daripada yang gratisan biasa berarti kalau Nah, kalau fasilitasi kemungkinan bisa cepat karena kan dari LPH. Dia reguler, bayar kan? Dia bayar reguler. Tapi yang bayar dari anggarannya provinsi. Oh. Oh, berarti sambil minum ya. Aman. Mau sambil makan boleh? Lanjut dulu, ini penasaran nih. Ini seru nih pertanyaan. Jadi itu misalkan gini, ya udah deh dari provinsi mana nih, saya mau fasilitasi, saya punya list ada 100. Coba fasilitasi ini kita kumpulin dulu yang kira-kira bisa kita urusin yang mana. Nah 100 ini kita fasilitasi nih. Betul. dari pemerintah provinsi. Nanti baru cari LPH-nya kalau bisa yang di provinsi tersebut. Kan biar murah akomodasinya sih. Oh, nggak nginep kasarnya. Kalaupun nginep ya kayaknya enggak deh ya. Misalkan di Jawa Timur nih dapat nih, terus dia usahanya di Ngawi. Ngawi kan Jawa Timur yang dekat-dekat ke Jawa Tengah tuh kan masih bisa inilah. Ya anggaplah di Bogor LPH-nya, UMKM-nya di Bogor. Kan itu enak deket. Tapi kalau misalkan di Bogor, terus UMKM-nya di Cirebon kan rada lumayan tuh. Lumayan. Makanya coba cari yang kalau bisa. Kalau dari dinas provinsi atau kabupaten kota yang mau fasilitasi, kalau bisa di situ udah ada ya malah bisa lebih enak. Makanya saya juga ngomong di podcast ini, ya pemerintah kota itu bisa mendirikan LPH gitu loh. Oke. Jadi lebih murah ya? Nah kan ada lab di daerah itu ada kan gitu. Misalkan pemerintah kota nih, boleh nggak sih pemerintah kota misalkan kota di mana nih? Di Sukabumi lah. Dia mendirikan LPH. Boleh kan di undang-undang membolehkan pemerintah kota itu Sukabumi mendirikan LPH tuh boleh. Nanti kita kasih ruang lingkupnya Provinsi Jawa Barat. Walaupun ujung-ujungnya pemeriksaannya mereka hanya Sukabumi dan sekitarnya. Ya prioritasnya UMKM sekitar misalnya. Sekitar gitu. Jadi sebenarnya pemerintah kota itu atau kabupaten dengan adanya halal ini
buatlah di sana itu LPH. Kenapa? Justru teman-teman di daerah membuat LPH ini justru ngebantu UKM di daerahnya gitu loh. Apalagi yang daerahnya lumayan jauh. Lebih cepat, lebih murah. Nah, kan dia dari LPH-nya binaannya juga banyak kan pasti kan. Betul. Gitu. Jadi tepat sasaran. Kalaupun ada anggaran untuk pembinaan sertifikasi halal dari kota atau kabupaten tersebut, langsung menyentuh sama mereka, dan LPH-nya juga ada di kota atau kabupaten tersebut. Iya, lebih cepat kan? Nah, lebih cepat. Justru ini sebenarnya BPJPH ini hadir untuk membuat sertifikasi halal ini lebih mudah. Membantu kan, memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga. Iya, bikin lah gitu. Di daerah masing-masing itu bikin. Dan belum banyak ya ini? Dan belum banyak, karena mungkin mereka melihat kayaknya nggak penting nih bikin LPH di kota saya gitu. Atau di kabupaten saya nggak penting gitu. Coba deh, misalkan dinas-dinas itu, data mereka punya berapa UMKM binaan. Mereka berapa yang udah punya ini gitu. Oke. Jadi intinya kalau memang nanti kayak waktu saya nih ada kuota ya saat itu di awal-awal kan dari dinas. Berarti itu kan dananya fasilitasi. Itu dia masuknya ke LPH. Berarti dia lebih cepat juga ya jatuhnya daripada yang waiting list yang antrian itu. Karena kalau yang itu anggaran dari Republik Indonesia, dari Presiden. Kan kita memberikan anggaran khusus untuk itu gitu. Anggarannya tahu nggak per berapa bulan kuotanya dibuka gitu? Saya nggak tahu secara teknis. Tapi dia per berapa bulan gitu dibuka? Iya kan seperti anggaran aja terserah, tapi kan bertahap gitu kan, gradual, tapi kan ada targetnya segini gitu. Ya misalnya dalam 1 tahun target 10.000 misal. Gitu. 1/3 bulan 2.500 bisa jadi seperti itu ya. ya. Gitu. Karena teknisnya juga saya nggak ngerti tuh. Iya ini mah tapi ada gambaran seperti itu lah. Kayak gitu, makanya numpuk lama nih gitu. Oh di situ ya. Ya di situ. Nah kenyataannya di lapangan kan banyak juga yang kayak UMKM ya terutama nih ngurusin halal mahal, keluar duit. Udahlah pakai logo halal gitu, halal biasa gitu kan. Itu gimana sih tanggapannya itu? Kan sekarang tuh ini kan logo halal yang resmi yang baru kan. Iya. Tapi bener. Yang di lapangan kan ada yang pakai halal gitu. Ya itu gimana tuh tanggapannya? Ya kalau sekarang kan karena kemarin itu wajib halal Oktober itu tahun 2024 ya terakhir itu ya. Dicanangkan, terus setelah Pak Prabowo jadi terus akhirnya kita dimundur untuk waktu kewajiban halal itu di 2026 tahun depan gitu ya. Untuk makanan dan minumannya. Tapi kalau yang lain nanti akan gradual sesuai nih dengan targetnya itu. Kita tuh ada punya beberapa target gitu ya. Itu juga ada di bagian di pembinaan dan pengawasan itu bagiannya ya, untuk ini tanggal berapa kewajibannya itu. Saya juga nggak begitu update untuk yang itu ya, terus terang. Tapi yang jelas sebelum ini diwajibkan, kalau bisa kita udah punya halal dulu dong kan gitu. Biar nggak pusing nih nanti nih gitu. Ya nanti takutnya dipermasalahkan. Nanti kan ini dipermasalahkan gitu kan. Nah, walaupun prosesnya nggak secepat itu juga, masih agak panjang lah ya. Tapi memang kedepannya ke sana. Iya betul. Karena begini, sempat ada waktu itu isu sertifikat halal ini kan repot. Orang bilang kayak begitu kan. Kenapa sih nggak dilabelin haram aja, nggak usah pakai sertifikat halal kan gitu. Orang kan bilang begitu kan. Oh jadi yang haram aja tuh haram aja kan begitu. Karena lebih sedikit. Kan begitu kan. Nah, karena ternyata setelah saya di dunia halal itu, saya melihat bahwa tidak semua pelaku usaha akan membuka bahwa ini tuh produknya tuh pure produksiannya halal apa haram sih gitu. Mungkin kita tahu dulu waktu sebelum ada kewajiban halal ada kasus pelaku usaha penyedap rasa kalau nggak salah pada saat itu ya, sempat ada ini haram nih gitu, sampai akhirnya si pelaku usaha tersebut dia mengurus halal produknya. Jadi selidik punya selidik, karena dulunya itu ada seasoning atau bahan yang memang proses yang kemudian ada yang tidak halal waktu itu ya, sebelum ada sertifikat halalnya dia. Tapi akhirnya dia mengikuti aturan waktu itu masih dipegang sama LP POM MUI, akhirnya mereka menjadi mengurus untuk jadi ada halalnya gitu. Ngikutin bahwa bahan yang ada haram ini diganti seasoningnya untuk menjadi halal gitu. Nah, kebayang nggak nih Kang Ridwan kalau kita cuma sertifikasi produk yang haram aja? Kemarin aja nih waktu video podcast ini, yang kemarin nih baru ada yang dibuka untuk
permen itu loh yang buat anak-anak itu. Oh iya, marshmallow. Marshmallow gitu kan gitu. Berarti kan itu kan ada apa namanya? Ada penyimpangan di situ kan gitu. Itu kan artinya apa? Kalau cuma kita sertifikat haram gitu kan, sertifikat haram aja, ngapain sertifikat halal? Kebayang nggak apa yang kita konsumsi di keluarga, di masyarakat ini terjamin halalnya gitu? Ya, padahal udah aturannya udah ada, udah jelas. Jadi halal itu nggak cuman yang kayak gitu, nggak cuman saya nggak makan daging B2 misalkan gitu ya, maaf. Ya di luar sana gitu ya. Iya, tapi kan ternyata kan olahan-olahan yang lainnya itu turunan-turunannya ya. Turunan-turunannya gitu. Karena terus terang kita itu muslim, bahwa semua bagian dalam B2 itu adalah haram. Gitu kan? Beda kalau kita, mohon maaf ya, kita beda dengan agama lain seperti di Yahudi gitu ya. Di Yahudi itu mereka juga ada tuh sertifikat namanya kosher. Seperti halal gitu. Nah, versi mereka. Ya. Nah, mereka yang diharamkan itu, yang nggak diboleh itu hanya daging B2. Tapi, dagingnya doang, bukan turunannya. Nah, tapi kalau yang lainnya ya boleh-boleh aja. Produk turunannya boleh-boleh aja, tapi dagingnya enggak. Jadi dagingnya doang itu. Dagingnya doang tuh kalau dia tuh. Kalau Islam kan semua bulunya boleh nggak dipakai kan nggak boleh. Iya. Kan kita kan tulangnya boleh nggak gitu. Kebayang kan? Kalau nggak ada lembaga yang ngamanin itu, kita impor dari Cina misalnya, kita nggak tahu nih. Ya dari negara manapun kita nggak tahu gitu. Kan kayak Cina nih, kebanyakan mereka bahkan B2 kan. Iya. Pasti banyak buangannya tuh. Nah buangannya tuh kan turunannya jadi kosmetik, jadi bulu-bulu tadi gelatin. Itu nggak kerasa ya. Nggak kerasa, kita ngerasa itu biasa aja kok gitu. Karena kita ngerasa biasa-biasa aja gitu. Betul. Jadi kebayang kan kalau misalkan pemerintah tuh nggak melakukan kewajiban halal tuh kayak gimana Indonesia gitu. Betul. Produk yang beredar gitu. Karena kan halal ini tidak bisa dibatalkan dengan bismillah. Betul. Misalkan ini barangnya nggak halal nih ya. Mohon maaf nih, ini rotinya nggak halal. Saya baca bismillah, saya makan, itu tidak membatalkan produk ini tidak halal. Nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Nggak kayak ijab kabul ya, bismillah saya terima. Kan gitu kan. Udah saya ijab kabul, sah kan itu. Silakan. Kalau halal haram produknya, haram pakai bismillah kita ngomong, ya tetap haram. Tidak menghilangkan itu. Tidak menghilangkan. Iya. Jadi sangat, wah itu luar biasa. Saya waktu di halal tuh lihat, oh iya. Dulu awal waktu sebelum masuk ke sana berpikiran sama ya, saya seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya ke kafe, di kafenya ada B2 gitu kan. Saya kan nggak makan B2-nya, saya makan ayam bakar. Boleh dong ayam bakar? Kan nggak boleh. Karena apa? Di dalam restonya itu, di kafenya itu menjual B2 juga, yang dipanggang juga. Tempatnya ganti-gantian sama ayam bakar. Jadi kan nempel di situ. Betul. Ada kontaminasi. Banyak yang kayak gitu. Kan bilangnya kan saya nggak makan B2-nya mas, saya makan ayam bakarnya gitu. Tapi kan ayam bakarmu bercampur dengan tempat manggang B2 tadi. Ya kan kayak di dalam satu menu nih ada menu B2. Di dapur lu gimana ya kan? Kita nggak tahu, semua kecampur. Dan mereka kan ya nggak mau tahu lah. Yang non muslim sebagian besar mungkin nggak hafal juga ya. Iya, dia kan karena dia non muslim, wajar aja dia nggak tahu. Nah kita yang muslim harus lebih aware. Betul. Kita sendiri yang menjaga itu. Betul. Maka pemerintah memfasilitasi itu. Maka ya wahai netizen yang terhormat gitu kan. Tolonglah yang kayak gini-gini nih kita sama-sama mengapresiasi. Ayo dong, ini memang harus dihalalin gitu. Produknya harus dihalalin. Oke. Kalau misalkan sekarang ada pertanyaan, Mas, masa iya sate babi, sate B2 mau dihalalin kan nggak mungkin. Ya tulis depan produknya, produk haram gitu kan. Iya. Sekarang berani nggak produk yang abu-abu ini tulis di situ produk haram gitu? Iya. Nggak berani. Market terbesar di Indonesia itu halal, muslim. Betul. Kecuali dia niche-nya mau marketnya itu ya. Kecuali ini mau dilabelin non halal nih, roti non halal. Iya. Gitu. Belum ada ya? Belum ada, kalaupun ada ya emang resto yang jelas. Bahkan resto yang yang kayak begitu pun belum tulis iya produk non halal apa tidak halal atau haram gitu kan. Ini juga aturannya kita bikin bahwa harus ada tuh stiker-stiker seperti itu. Mengandung B2, mengandung tapi apa. itu belum diwajibkan ya yang belum, seperti itu. Artinya begini, artinya teman-teman yang punya produknya non halal jangan takut. Sampai kapanpun namanya sate B2 nggak mungkin halal. Tapi di depan ditulis non halal. Bakmi yang memakai misalkan angciu, tahu angciu? Yang seafood yang pakai angciu itu kan nggak halal. Angciu nggak halal? Nggak halal.
Oh, pernah dengar saya angcu. Ya, angcu itu kan buat masakan kan? Yang ada di seafood itu. Nah, itu kan harusnya nggak boleh dipakai. Kalau mau fair, pengusaha itu tulis di situ seafood non halal. Dan banyak yang pakai yang kayak gitu. Banyak yang pakai. Yang makan siapa? Orang Muslim. Orang Muslim, gitu kan? Orang Muslim yang pakai. Enak-enak aja makan. Kalau saya lihat, oh itu yang makan ada yang pakai kerudung, ya udah masuk juga. Karena dia nggak sampai sejauh itu, makanya saya semenjak di halal ternyata, seperti itulah Allah memerintahkan kita untuk seperti itu gitu. Ya. Tapi ya ini menarik ya, artinya saya belum pernah melihat bahwa tentang halal tuh seperti ini ya, bagaimana pengurusan dan lain-lain. Dan juga ada peluang kalau kita mau ngomongin free lah, kita mau peluang. Nah saya pribadi nih pernah ngurusin perpanjangan halal, itu memang ada beda ya dengan yang awal halal. Nah kalau perpanjangan halal waktu itu kan mungkin masih zamannya di LPPOM MUI. Oke. Jadi tidak terdata di sistem kami juga. Pasti akan berbeda dong gitu perlakuannya, treatmentnya. Karena kalau sekarang kan semua sudah pakai logo Garuda, mungkin dicek aja nih. Pasti sertifikatnya ada logo Garudanya nggak? Saya nggak ngeh. Tapi pasti itu ada logo Garudanya. Artinya ketika sebuah dokumen negara ada logo Garudanya, itu mengartikan apa? Dia resmi dari negara, Mas. Oke. Resmi Kang dari negara. Dokumen sertifikat kita kalau ada burung Garudanya itu artinya resmi dari negara. Ya, dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kalau dia nakal kita cabut. Kayak kasus kemarin, dia nakal kita cabut. Gitu. Oke. Berarti ada lembaga pengawasannya juga dong kalau gitu. Pengawasannya saat ini masih di BPJPH sendiri yang melakukan pengawasan. Jadi ada 3 deputi di kita sekarang itu. Nah, ini perkembangan BPJPH sekarang ya. Pasca Pak Prabowo jadi presiden, BPJPH yang tadinya di bawah Kementerian Agama itu ditarik menjadi selevel kementerian yang lain. Jadi menjadi badan sendiri, lepas dari Kementerian Agama. Oh, sekarang kementerian sendiri? Sekarang ya, jadi Badan Penyelenggara Dewan Produk Halal itu tadinya unit eselon 1 di bawah Kementerian Agama, sekarang dia sendiri. Tujuannya apa? Mungkin Pak Prabowo melihat bahwa ini penting untuk bisa gerak cepat gitu. Karena kalau selevel menteri kan dia koordinasi sama polisi gampang, koordinasi sama BPOM pun sama. BPOM kan sama-sama badan di bawah presiden. Gitu. BPJP ya sama di bawah presiden juga langsung. Maksudnya ini jadi kementerian tersendiri? Iya, jadi badan ini jadi satu badan di bawah, jadi langsung di bawah presiden, nggak di bawah kementeri lagi. Oh, kayak KPK gitu ya, terpisah. Kalau itu kan komisi kan, kalau ini kan badan. Ini badannya maksudnya bahasa pemerintahan namanya LPNK kalau nggak salah. Saya kan bukan orang pemerintah, nggak paham, tapi intinya di luar kementerian lah gitu ya. Ya, jadi dia bukan kementerian tapi badan, di bawah langsung pengawasan presiden. Jadi kepala BPJP sekarang Babe Haikal Hasan ini langsung bertanggung jawab sama presiden. Jadi apapun keputusan halal ini langsung dipantau sama presiden. Apapun itu. Gitu. Karena ini dianggap penting. Iya, semua pokoknya kalau misalkan kementerian-kementerian lain yang dibawa langsung presiden juga seperti itu, sama juga seperti BPH ya, Badan Penyelenggara Haji. Itu tadi di Kementerian Agama, sekarang dipisahkan sendiri. Penyelenggaraan haji sekarang di bawah presiden langsung. Haji bawah presiden. BPOM di bawah presiden. Oh gitu. Presiden banyak pegang lembaga. Iya, artinya juga. Itu kan sentral. Dianggap penting. Dianggap penting gitu. Presiden harus tahu langsung. Gitu. Makanya kepalanya pun diangkat oleh presiden. Dan diberhentikan juga oleh presiden gitu. Ya. Ini halal ini kan jadi concern penting ya, karena di Indonesia itu kan termasuk negara muslim terbesar di dunia. Betul. Terbesar ya di dunia ya. Ya salah satu terbesar lah gitu ya. Karena kan masyarakat Indonesianya mayoritasnya muslim kan. Muslim, betul. Kan beda kalau Amerika banyak, Cina banyak, tapi mereka bukan mayoritas muslim. Betul. Tapi Indonesia mayoritas muslim. Sehingga ini jadi concern, bahkan ini jadi role model juga buat negara lain mungkin ya, betul, terkait halal ini ya. Betul. Termasuk. Jadi kita beberapa tahun terakhir itu menyelenggarakan namanya event H20, di mana kita ngundangin lembaga pemeriksa halal di negara-negara lain. Gitu. Bahkan termasuk mereka belajar ke kita justru. Enggak, kita undang, ini kita punya sistem halal kayak begini. Karena kan di dunia internasional itu kan macam-macam nih. Beda-beda pola. Beda pola gitu. Nah, satu yang memang menarik kalau saya bilang ya, di Indonesia itu kita memakai asas namanya traceability. Pernah dengar nggak asas traceability gimana? Trace itu dilacak ya? Dilacak gitu. Apa yang dilacak? Bahan bakunya bisa dilacak. Bahan bakunya dilacak. Apakah ini halal? Sampai ke atas gitu? Iya. Kan mau ngajuin dokumen gitu yang diminta kan? Nah, misalkan pada end produknya
dicek di itu nggak ada DNA B2-nya lagi nih. Kalau di negara lain ada yang ya udah orang udah nggak ada DNA-nya lagi, udah clear gitu, ya udah halal. Tapi kalau Indonesia tidak bisa karena waktu lagi proses itu ada kandungan yang memang haramnya itu. Ya. Kayak saya nih mau mengajukan ini kan ada bahan baku tepung. Tepungnya kudu halal dulu. Iya. Kalau tepungnya udah halal aman nih produk saya. Tapi kalau dia belum halal nanti telusuri lagi ke belakang. Iya. Gitu ya? Iya. Makanya kemarin itu termasuk yang agak sulit itu yang agak orang rada sedikit-sedikit gimana gitu pada produk farmasi atau vaksin. Oh, itu dari luar kan? Wah, dari luar kan? Dan rahasia ya? Enggak, kita kan yang makanya kan sempat ada tuh vaksin yang tidak bisa keluar sertifikat halal. Karena di waktu lagi pembuatannya itu ada benda haram di situ. Walaupun pada end produknya sudah tidak ada lagi DNA-nya dari barang tersebut gitu ya, produk tersebut. Artinya ya karena kamu make waktu lagi awal-awalnya itu nggak boleh. Jadi kita memakai yang seperti itu di Indonesia. Ya. Ya ini apa namanya ngomongin soal halal nih seru ya. Seru. Kayaknya panjang ini baru satu bagian yang diundang. Gitu. Tapi kan ini kita ngomongin UMKM ya. Artinya banyak kalau misalnya teman-teman nih Sobat Kang Ridwan, masyarakat juga yang memang nonton ini ya mungkin bisa diinfokan lah ke teman-teman yang lain terutama pelaku usaha ya. Kalau mereka mau menguruskan halal gini loh tahapan-tahapannya, ini loh bagian-bagiannya gitu sehingga memudahkan mereka memahami sehingga bisa mencari cara yang tepat gitu kan seperti itu. Mas Reza, Bro Reza, Mas lagi nih Bro. Makasih banyak sudah mau sharing nih di sini ya. Saya pribadi menjadi tercerahkan nih dengan adanya informasi ini. Makanya waktu kita ngobrol kan kemarin, wah ini halal belum ada yang bahas juga nih, seru nih gitu. Karena saya juga nggak paham gitu kan. Selama ini ngandelin orang lain. Padahal kalau kita tahu caranya, nggak usah pakai joki istilahnya gitu ya, dalam tanda petik ya gitu ya. Thank you ya Bro Reza udah mau sharing. Ada yang bersampaikan nggak ke Sobat Kang Ridwan? Mungkin nanti saya ada sih nomor saya yang biasa saya pakai buat kontak-kontakan urusan kantor apa gimana. Mungkin saya kalau mau disebut aja nggak apa-apa. Nanti dikirim di deskripsi aja atau nanti bisa diklikin itu saya kasih nomornya. Oh ya, nanti diklik ya di sini ya. Tapi untuk nomor untuk diskusi seputar halal itu ya untuk yang misalkan mau nanya-nanya yang ada dari kota mana, kabupaten mana, mau nanya saya memberikan LPH tuh gimana Pak? Saya mau saya bisa memberikan suggest lah saran-saran gimana gitu. Karena jadi, memang kadang-kadang orang kan kalau mau datang kantor kami jauh juga. Asal jangan nanya, kok saya udah masukin ke Sehati nih, saya gratis tapi nggak di-approve, itu saya nggak bisa ya, mohon maaf. Itu waiting list itu. Waiting list gitu ya, itu saya nggak bisa kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalkan saya mau dari awal nih harus kemana ini dulu ya, itu boleh lah ngobrol-ngobrol dulu. Atau misalkan saya dari perwakilan dari kota ini apa dari kabupaten ini saya mau buat LPH bagaimana, itu boleh ke kita. Justru ini supaya informasi yang saya berikan ini menjadi orang pada melihat bahwa ternyata pemerintah kota pun bisa loh gitu, apalagi dia pun punya masa banyak gitu, betul binaan banyak gitu, buat aja LPH. Betul. Jadi intinya nanti kalau Sobat Kang Ridwan ada butuh chat ya di kontak nomor ini ya, nanti nomor Bro Reza ya. Nomor khusus untuk yang urusan kantor yang untuk bertanya kayak gitu. Iya. Bukan nomor yang dikontak sama saya, bukan. Oke. Gitu ya. Oke. Nanti pribadi tektokan. Bro Reza, makasih banyak nih sudah sharing. Sebenarnya bisa 1 jam lebih nih, cuman takutnya kelamaan juga ya. Betul. Thank you banget udah sharing. Mudah-mudahan jadi amal jariah Bro Reza juga. Karena sudah mengedukasi masyarakat. Ya. Juga terima kasih untuk Kang Ridwan atas waktunya. Nih, mudah-mudahan ini tuh informasi bisa kemana-mana gitu. Siap. Supaya lebih bermanfaat gitu kan. Siap. Thank you ya Bro Reza. Makasih.